Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak Songkom. Yang kali ini saya mau berbagi ke kalian bagaimana cara mengupdate IPOS 4 kita. IPOS 4 yang saya gunakan saat ini yang terinstall di komputer saya yaitu IPOS 4.0.5.1 ya. Di bagian atas ini itu tertera seri IPOS-nya. Dan mau saya update ke IPOS final ini. Nah, ke IPOS 4.0.5.3 IPOS yang terbaru ya. Untuk tutorial ini digunakan untuk kalian yang menggunakan IPOS ori. Untuk yang menggunakan IPOS bajakan jangan dipraktekkan ya. Skip aja nggak apa-apa. Dan untuk IPOS sendiri, IPOS terbaru ini kita mendapatkan update dari udah 2 kali saya masih di sini ya. Dan update keduanya itu sudah perbaikan kecil lainnya, jadi ada perbaikan terus di IPOS tempatnya. Dan langsung aja kita download dan kita praktekkan bagaimana mengupdate-nya ya. Ini kita download di yang ini aja, kita cuma perlu di ini program toko IPOS 4 nya saja. Oke, di sini saya sudah download dan kita pindah saja dulu ke luar agar lebih mudah ya. Oke, ini untuk IPOS kita yang sedang kita gunakan, kita tutup dulu. Ini dia. Lalu ini kita ekstrak. Sebelum itu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghapus untuk IPOS atau menguninstall IPOS lama kita. Kalau kita menggunakan Windows 10, saya biasanya caranya yaitu masuk dulu ke control panel. Muncul menu program uninstall ini. Kita uninstall dulu IPOS-nya. Untuk bagian ini kalian harus memperhatikan jangan sampai salah. Kalau salah data kalian hilang. Tapi sebaiknya kalau kalian khawatir dengan database kalian bisa melakukan backup dulu untuk database supaya semuanya aman. Untuk transaksi kita dan sebagainya itu aman semua ya. Kita masuk ke dulu database toko saya, yaitu database tokoku ini. Kita pilih dan kita masuk untuk kita lakukan backup dulu. Kita backup semua database kita agar nanti kita aman misalnya ada error di programnya. Untuk melakukan backup kita bisa masuk ke pengaturan, lalu masuk ke backup database, lalu kita bisa di sini kita proses. Untuk namanya kalian bisa menentukan sendiri. Kalau nggak kelihatan ya, ini kita ketik dulu deh. Enggak enak. Bisa. Ya sudahlah. Di sini kalian bisa menentukan nama untuk database yang kalian backup itu, yaitu database tokoku. Kita buatkan folder karena saya tadi memiliki 3 database ya. Nah seperti ini, lalu kita masuk dulu, kita langsung kita save. Setelah kita save kita lakukan proses. Oke, proses backup sudah selesai. Untuk infonya kita cek gak ada yang error kah? Oke, tidak ada yang error, jadi kita tutup dulu. Lalu kita masuk ke pola pengaturan database. Di sini kalian bisa juga di sini nggak ada fitur backupnya. Jadi kalian harus masuk dulu ke setiap database itu. Jadi ini kita keluarkan dulu. Kita masuk lagi.
kita cari database yang belum saya backup. Ini test database, ini yang sering saya buat tutorial, jadi kita backup dulu sekalian. Langkahnya sama, kita masuk ke pengaturan, lalu kita backup database, kita pilih nama atau tempatnya juga di mana kita akan menyimpan database tersebut. Tes seperti ini, kita save, lalu kita proses. Oke, kita cek lagi untuk input prosesnya, nggak ada yang error. Kalau sudah, kita tutup juga, lalu kita masuk lagi ke program karena saya memiliki 3 database ya. Oke, di sini kita cari databasenya, lalu kita yang terakhir ini database baru 1111, kita pilih. Oke, kita hapus saja. Untuk pengaturannya, langsung kita masuk pengaturan ya, seperti tadi. Langsung masuk ke backup database, sama kita pilih file atau tempatnya, kita letakkan database backupan kita. Seperti ini saja, lalu kita save, lalu kita proses. Oh ya, untuk namanya jangan sampai sama. Kalau kalian sampai sama, nanti akan file yang lama itu tertumpuk dengan file yang baru, jadi database kalian bisa error, atau bukan error sih, akan database lama kalian akan rusak, seperti itulah. Lalu kita proses, sudah selesai, kita klik info, ada error, kita tutup. Oke, untuk proses backupnya kita cek, tadi saya taruh di sini, ini backup database saya. Nah, ini filenya sudah terbackup, dan kalian harus pastikan ini bagian ini itu bukan angka yang kecil, maksudnya misalnya di 9 KB atau berapa, itu soalnya kalau filenya terlalu kecil atau enggak ya, minimal untuk toko online, untuk toko yang beroperasional biasanya dia di seperti ini 2 MB ke atas lah, atau di 1 MB ke atas, itu berarti file database-nya normal. Oke, langsung aja kita masuk ke proses berikutnya untuk melakukan update data, untuk melakukan update IPOS-nya sendiri. Kita harus menghapus dulu untuk IPOS yang lama agar tidak error sih nanti kalau kalian gunakan IPOS-nya sebagai server atau komputer kalian itu sebagai server gitu. Jadi kita masuk ke control panel, lalu kita uninstall program, kita cari di sini. Nah, ini dia. Ini program Tugu IPOS 4 Pro FE. Terserah, biasanya di setiap versi itu namanya beda-beda ya. Yang jelas nanti kalian harus menemukan versi IPOS-nya ini yang kalian hapus. Jangan sampai kalian menghapus program kreatif PGSQL database. Kalau ini kalian hapus, pasti nanti error deh. Oke, jadi yang saya ingatkan sekali lagi, yang kalian hapus adalah program Tugu IPOS 4, dan di belakangnya biasanya tertulis versi programnya seperti ini. Saya masih menggunakan versi 4.0.5.1. Jadi ini yang kita hapus ya. Langsung aja kita klik sini, lalu kita pilih uninstall, lalu kita pilih yes. Oke, berhasil. Oke, program Tugunya sudah hilang.
Jadi menandakan dia sudah berhasil. Lalu kita lakukan untuk menginstal program yang baru. Untuk menginstal program yang baru yang sudah kita download tadi berupa file WinRAR ya. Kalau kalian tidak bisa melakukan ekstrak di file WinRAR tersebut, kalian harus melakukan update untuk program WinRAR kalian dulu. Cari versi yang terbaru WinRAR gitu. Cari yang banyak kok di Google, gratisan gitu untuk WinRAR sendiri, karena ini open source ya kalau nggak salah sih. Kita ekstrak just to out. Mana hasil ekstrakannya? Biasanya dia nyempil di sini. Ketutupan background ini dia. Ini hasil ekstrakannya. Jadi langsung kita buka foldernya. Di sini sudah tertera programnya dan versinya sudah jelas ya. Di belakangnya versi 3 ini 4.0.5.3. Jadi kita langsung aja kita double klik, kita yes. Oh ya, untuk kalian nggak usah takut, misalnya program kalian ori, dia nggak akan menghapus lisensi kalian asalkan Windowsnya masih tetap dan kalian tidak mengubah perangkat atau hardware di komputer kalian atau laptop kalian. Kalau update memori sih nggak masalah ya. Oke, kita next. Untuk programnya sendiri kita jalankan di program kreatif di sistem C saya mana tadi. Jadi ini kita oke saja, lalu kita next. Oke, kita lanjut. Buat ikon di desktop ya tentulah. Kita lanjut, lalu kita pasang. Kita tunggu bentar. Kalau misal kalian di sini untuk waktu pemasangannya terjadi error, kalian bisa mengulang lagi prosesnya dari menginstal program IPOS ini. Biasanya sih error itu gak tahu kenapa, tapi kita harus melakukan dua kali proses. Jadi yang kedua itu biasanya sudah berjalan dengan normal gitu. Oke, dia lumayan besar kayaknya ya, agak lama soalnya. Oke, mengakhiri program. Oke, sudah selesai. Kita klik selesai di sini. Dia langsung melakukan pop up dan di sini sudah berubah ya. Sudah berubah. Dan karena kita tidak melakukan penginstalan pada program database-nya sendiri, kita biasanya langsung bisa mencari database kita dan langsung muncul, dan kita cek apakah ada tampilan yang berubah di sini. Banyak sekali hitamku. Di sini untuk tampilannya sepenglihatan saya tidak ada yang berubah. Mungkin sesuai seperti yang dikatakan di webnya sendiri, yaitu perbaikan setting. Nah, itu perbaikan. Oke, untuk kalian yang berminat, oh iya, untuk kalian yang selalu menanyakan nomor WA saya atau bagaimana saya bisa mengirim gambar seperti itu, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di situ saya sudah sertakan nomor WA. Tapi kalau WA biasanya jarang saya buka juga. Tapi saya buka kalau malam-malam, jadi saya nggak bisa fast respon juga. Dan untuk Instagram saya juga saya sertakan di deskripsi. Jadi kalian bisa mengirim gambar seperti itu kalau mau bertanya. Dan ya seperti itu dulu video kali ini, video singkat ya. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bila video ini membantu kalian silahkan like, gak suka dislike aja. Kalau kalian sudah bertanya di kolom komentar, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng. Biar kalau saya menjawab gitu loh, saya menjawab dengan video seperti ini atau video lainnya, kalian gak ketinggalan. Jadi kalian gak menagih-nagih terus. Ya, mohon maaf kalau saya kurang fast respon karena saya juga gak dapat aksen. Gak dapat aksen dari YouTube. Oke, mungkin seperti itu dulu. See you next time.